Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Agustina dari Prodi Administrasi Rumah Sakit. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah bagaimana cara seseorang mempengaruhi orang lain, bawahan, dan pengikut untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan pemimpin. Yang kedua itu, apa aja sih teori-teori kepemimpinan? Nah, teori-teori kepemimpinan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah teori genetis. Teori genetis menjelaskan bahwa pemimpin itu tidak dibuat, melainkan dilahirkan oleh seorang pemimpin dengan bakat-bakat luar biasa yang ada sejak lahirnya. Yang kedua adalah teori sosial. Teori sosial ini menjelaskan bahwa kepemimpinan itu disiapkan dan dibentuk, tidak dilahirkan dan dibiarkan berkembang. Yang ketiga adalah teori ekologis. Teori ekologis ini pada intinya, bila seseorang ingin menjadi pemimpin yang baik, mereka harus mempunyai bakat kepemimpinan. Bakat kepemimpinan ini lalu dikembangkan melalui pendidikan dan pengalaman-pengalaman yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah, terakhir saya akan menjelaskan apa itu fungsi manajemen. Fungsi manajemen di dalam buku Principle of Management menjelaskan bahwa fungsi-fungsi manajemen itu adalah suatu proses perencanaan, perorganisasian, pergerakan, dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan yang telah disiapkan sebelumnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa perbedaan antara kepemimpinan dan manajemen. Menurut John P. Kotter dalam tulisannya berjudul What Leaders Really Do di Harvard Business Review pada Desember 2001, ada 3 hal yang mendasari perbedaan antara manajemen dan kepemimpinan. Manajemen terkait dengan perencanaan dan anggaran, sementara kepemimpinan terkait dengan memberikan arah. Manajemen terkait dengan perorganisasian dan staffing, sedangkan kepemimpinan terkait dengan menselaraskan orang. Yang terakhir, manajemen menghadirkan kontrol dan pemecahan masalah, sementara kepemimpinan menghadirkan motivasi. Berikutnya saya akan menjelaskan apa perbedaan kepemimpinan dan manajer. Kepemimpinan adalah sebuah skill yang wajib dimiliki seorang pemimpin. Manajemen adalah sebuah disiplin sehingga seorang praktis disiplin ini disebut manajer. Seperti halnya individu secara umum, perbedaan pemimpin dan manajer dapat Anda lihat dari kualitas-kualitas yang dibutuhkan untuk masing-masing posisi tersebut. Ketiga, bagaimana ciri-ciri seorang pemimpin? Ciri-ciri seorang pemimpin adalah tanggung jawab, integritas, mampu berkomunikasi dengan baik, percaya diri, dan memiliki kecerdasan emosional. Saya akan menjelaskan pengertian kompetensi. Kompetensi kepemimpinan adalah keterampilan dan perilaku kepemimpinan yang berkontribusi pada kinerja yang unggul dengan menggunakan pendekatan berbasis kompetensi dan untuk kepemimpinan. Organisasi dapat mengidentifikasi dan mengembangkan generasi pemimpin mereka dengan lebih baik. Selanjutnya adalah 3 ciri kepemimpinan yang efektif. Yang pertama adalah pemimpin menunjukkan integritas. Seorang pemimpin yang berintegritas harus memiliki nilai-nilai baik dalam membuat keputusan, berperilaku, dan berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua adalah pemimpin berkomunikasi secara efektif. Kemampuan komunikasi secara efektif, ringkas, dan bijaksana merupakan keahlian yang krusial dari seorang pemimpin. Yang ketiga adalah memberikan motivasi dan inspirasi. Para pemimpin hebat mau meluangkan waktu, memetakan kekuatan, kebutuhan, dan prioritas dari anggota tim sehingga mereka bisa bergerak maju dengan gairah, antusiasme, inspirasi, dan motivasi. Berikutnya adalah cara-cara memotivasi karyawan. Yang pertama itu adalah membangun lingkungan kerja yang menyenangkan. Kedua adalah memberikan bonus atau reward. Yang ketiga, membangun komunikasi yang baik dan menyenangkan. 4, terbuka terhadap masukan. 5, membuat program training untuk meningkatkan potensi karyawan. 6, melakukan kegiatan outing untuk mengeratkan hubungan antara karyawan.
Apa itu pemimpin yang baik? Menurut saya, pemimpin yang baik harusnya mempunyai karisma, mempunyai integritas, bisa mengambil keputusan, mau membantu dalam setiap kegiatan, bekerja tidak hanya memerintah, mau mendengarkan setiap keluhan bawahannya. Berikutnya saya akan menjelaskan apa saja yang dibutuhkan seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang kuat adalah mereka yang tenang, inovatif, sabar, banyak akal, dan harus memiliki semua kualitas baik yang dibutuhkan untuk menjalankan operasional sebuah perusahaan. Beberapa orang memiliki jiwa pimpinan secara alami, sementara lainnya harus bekerja cukup keras untuk mencapainya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan konsep teori kepemimpinan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk memperdalam konsep kepemimpinan dalam diri kita. Yang pertama yaitu Great Man Theory. Great Man Theory atau dikenal sebagai teori orang hebat, membuat asumsi bahwa sifat kepemimpinan dan bakat-bakat kepemimpinan dibawa seseorang semenjak orang tersebut dilahirkan. Teori ini berkembang semenjak abad ke-19. Meski tidak dapat diidentifikasi dengan suatu kajian ilmiah mengenai karakteristik dan kombinasi manusia seperti apa yang dapat dikatakan sebagai pemimpin yang hebat. Tetapi banyak orang mengakui bahwa hanya satu orang di antara banyaknya individu pasti memiliki ciri khas sebagai pemimpin yang hebat. Yang kedua adalah teori gaya dan perilaku. Teori kepemimpinan yang berdasarkan gaya dan perilaku disebut sebagai kebalikan dari The Great Man Theory. Teori berdasarkan dengan gaya dan perilaku mengatakan pemimpin hebat dibuat, bukan dilahirkan. Teori kepemimpinan ini fokus pada tindakan seorang pemimpin, bukan pada kualitas mental atau sifat atau karakter bawaan dari orang tersebut. Teori ini juga menyebutkan bahwa dapat belajar dengan berlatih untuk menjadi pemimpin melalui ajaran, pengalaman, dan pengamatan yang baik. Teori ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif merupakan hasil dari 3 keterampilan utama yang dimiliki oleh individu, yaitu keterampilan yang berupa keterampilan teknis, manusiawi, dan konseptual. Ketiga adalah teori karakter. Teori karakter adalah teori yang mengidentifikasikan karakteristik atau sifat-sifat yang khas dihubungkan dengan keberhasilan seorang pemimpin. Karakteristik yang dapat diperhatikan sebagai inteligensia, kepribadian, karakter fisik, kemampuan pengawasan, dan sebagainya. Teori transaksi. Teori dari kata transaksi. Teori ini menggambarkan suatu gaya pemimpin yang berdasar pada perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh seseorang dengan orang lain. Dalam hal ini, tentunya yang menjadi pelaksana adalah pemimpin dan staf atau pengikut perjanjian ini dibuat dengan tujuan mendapatkan pertukaran yang sepadan atau saling menguntungkan antara pemimpin dan staf. Seorang staf yang dapat melaksanakan tugas dari seorang pemimpin dengan baik merupakan nilai lebih bagi staf dan juga bagi pemimpin yang memberi tugas. Ketika tugas tersebut dapat diselesaikan dengan baik, seorang pemimpin akan memberi apresiasi, beberapa tunjangan, bonus, kenaikan gaji, kenaikan posisi, dan sebagainya. Memberi apresiasi berupa uang atau tanda mata yang lain merupakan bentuk penghargaan atas kinerja seseorang yang membuat seorang tersebut merasa kerja kerasnya dihargai. Berikutnya adalah teori transformasional. Teori transformasional yang memiliki arti umum perubahan. Teori kepemimpinan transformasional merupakan sebuah teori yang mengarah pada istilah memanusiakan manusia. Teori ini mengedepankan pendekatan personal pemimpin terhadap staf atau bawahan. Dapat juga organisasi dalam rangka membangun semangat, mengubah kesadaran, serta memberi inspirasi demi mencapai tujuan bersama tanpa merasa ditekan maupun tertekan, bahwa mampu memotivasi setiap anggotanya. Gaya kepemimpinan transformasional selalu ingin mengelola lembaga atau organisasi
yang dipercaya kepadanya dengan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan itu mengacu pada perilaku karakteristik pemimpin saat mengarahkan, memotivasi, membimbing, dan mengelola sekelompok orang. Ada beberapa gaya kepemimpinan. Yang pertama itu gaya otoriter. Pemimpin otoriter mengambil tanggung jawab penuh atas tujuan, keputusan, dan jalur strategis menuju kesuksesan. Untuk melaksanakannya, mereka memaksa keputusan mutlak dari bawahan. Contoh pemimpin otoriter itu ada Benito Mussolini, Kim Jong-un, dan Richard Nixon. Kelebihannya adalah dapat mengambil keputusan dengan cepat karena bersifat satu arah saja, memiliki sifat tegas, dan tidak segan menegur karyawan jika melakukan kesalahan. Yang terjadi, lebih mudah melakukan pengawasan dalam lapangan kerja, memberikan dorongan motivasi dalam produktivitas secara spesifik. Kekurangannya adalah menghadirkan suasana yang kaku karena adanya sifat keras dari pemimpin, besarnya peluang untuk menjadi keluhan dan pengunduran diri karena rasa tidak nyaman, dominasi yang berlebih membuat munculnya oposisi, disiplin yang terjadi bisa saja karena adanya rasa takut. Selanjutnya saya akan menjelaskan gaya demokratis. Kepemimpinan demokratis adalah tipe kepemimpinan yang mempromosikan partisipasi anggota dalam proses pengambilan keputusan. Contoh pemimpin demokratis adalah B.J. Habibie, John F. Kennedy, Mahatma Gandhi, dan lain-lain. Kelebihannya adalah adanya hubungan yang baik antara pemimpin dan karyawan, peluang untuk berkreativitas yang lebih besar, memberikan rasa aman dan percaya kepada karyawan, lahirnya semangat karena didukung motivasi yang benar. Kekurangannya adalah proses pengambilan keputusan yang memakan waktu lebih lama, dapat memicu konflik jika anggota memiliki ego yang tinggi, sulit menemukan kata setuju. Selanjutnya saya akan menjelaskan gaya bebas. Gaya kepemimpinan bebas adalah cara seseorang pemimpin dalam menghadapi bawahannya dengan memakai metode memberikan keleluasaan pada bawahan. Contoh pemimpin gaya bebas ini adalah sosok pemimpin yang memberikan kebebasan yang besar kepada setiap orang yang dipimpinnya, baik dalam melakukan pekerjaan ataupun dalam mengambil keputusan penting sekalipun. Kelebihan gaya bebas adalah meningkatkan kepuasan kerja, fokus pada pembentukan anggota tim, percaya pada karyawan. Kekurangan gaya bebas adalah kurang jelasnya peran, jumlah konflik yang lebih besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan efektivitas yang sesuai dengan kondisi saat ini. Menurut saya, efektif yang sesuai dengan kondisi saat ini adalah sebagai orang pemimpin dalam situasi saat ini, kita diwajibkan menjaga moral bawahan untuk tetap bekerja dan menjalankan hal positif. Selain itu, kita juga harus mengerti posisi bawahan kita dan bersifat suportif agar mereka merasa nyaman dan menjalankan tugas mereka sesuai tupoksi kerja. Gaya kepemimpinan yang efektif dan demokratis bisa menghasilkan komunikasi dua arah antar pemimpin dan bawahan agar tujuan yang diinginkan tercapai. Selanjutnya saya akan menjelaskan sifat kepemimpinan. Kunci sukses di balik organisasi adalah pemimpin. Pemimpin harus tahu kapan mengambil peluang dan bagaimana mengumpulkan karyawan untuk bekerja keras mencapai tujuan perusahaan. Beberapa pemimpin dicari berdasarkan hard skill yang dimilikinya, tetapi kenyataannya sebagian besar sifat kepemimpinan yang berupa soft skill lah yang akan membentuk kesuksesan organisasi. Soft skill ini dapat dipelajari dan dipertajam berdasarkan pengalaman dan latihan. Sifat-sifat kepemimpinan dalam praktek kepemimpinan nasional tersebut mencakup: yang pertama adalah integritas, 2 pengetahuan, 3 keberanian, 4 inisiatif, 5 kebijaksanaan, 6 keadilan, 7 dapat dipercaya, 8 sifat tidak mementingkan diri sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan fleksibilitas pemimpin. Seorang pemimpin harus mempunyai fleksibilitas yang tinggi dalam memimpin karena terkadang akan terjadi perubahan bidang yang dipimpinnya. Ada beberapa perusahaan besar yang mempunyai program deal. Pemimpin level manajer harus memimpin 3 bidang yang berbeda untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, fleksibel kita sangat diperlukan dengan tetap fokus terhadap apa yang sedang kita pimpin.